Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan di hari ini, yaitu hari Selasa. Hari Selasa di tanggal 14 November guys, di pertengahan bulan. Dari Jambi dilaporkan hari ini gerimis hujan terjadi dari tadi pagi. Alhamdulillah disyukuri guys. Karena ini memang sudah waktunya masuk musim penghujan, yang kemarin-kemarin memang panas menyengat bukan main. Ini di Jambi sudah mulai diguyur hujan, jadi kita bersyukur karena hujan itu adalah berkah dari yang kuasa. Nah, jadi kali ini kesibukan di pagi hari ini, salam seketer untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Apa kabar di hari ini meskipun pakan naik, jadi uh, masih tetap semangat meskipun pakan naik. Ya kalau di Jambi memang pakan naik, cuman tidak berpengaruh dengan tidak berpengaruh secara signifikan ya, tetap gimana ya, kita tetap bisa mengantisipasi. Walaupun pakan di Jambi memang saat ini naik guys, naiknya ya nggak seberapa sih, cuman 5.000 aja dari per karung BPS, kok BPS P100 produk dari New Hope ya, itu naik di 4.425, yang tadinya 420 sekarang menjadi 425, naik 5.000. Dengan kondisi yang saat ini memang betul-betul kawan-kawan apalagi yang ada di mana nih ya, yang ada di wilayah Jawa, harga telur itu malah semakin anjlok guys. Harga telur itu malah semakin hancur. Jadinya dengan harga pakan yang mahal, harga telurnya turun jauh. Setiap hari malah mengalami penurunan. Nah ini kita nggak tahu juga para peternak-peternak itu. Tapi kalau untuk kami di Jambi tidak berpengaruh atau belum berpengaruh dengan harga pakan naik, karena naiknya itu tidak seberapa sih. Kalau untuk di Jambi hanya naik 100 perak per kilonya, karena yang tadinya 420 sekarang 425. Nah, itu sedikit informasi dari Jambi ya. Terus Pak, di tengah-tengah yang seperti ini kok masih ngisi mesin terus. Lah ya pesanan orang-orang. Jadi gimana lagi pesanan kawan-kawan? Yang ini pesanan kemana? Ini pesanan ke Lahat, daerah Palembang kawan. Kalau untuk pesanan DOQ kalau mau ngambil ya kita tetaskan. Cuman kalau kita ngantar terus kita ngirim, kalau DOQ saya nggak berani. Mending kalau memang pesanan DOQ-nya boleh dijemput, ya kita tetaskan. Kalau enggak, ya kita nggak bisa juga guys. Jadi kalau untuk yang pesen DOQ, kemarin ada yang pesen Mas, kalau untuk ke NTB bisa nggak? Mati di jalan Mas, dari Jambi ke NTB itu berapa hari? 5 hari. Ya repot kita kalau terlalu jauh tuh. Kalau seputaran yang bisa ditempuh mungkin sehari semalam, itu bisa kita istilahnya tuh dijemput ke sini. Cuman kalau untuk ngirim kita mohon maaf waktunya ya. Saya waktunya kalau untuk ngirim itu waktunya itu nampaknya tuh susah dan sulit sekali, karena ngirim telur aja kami kesusahan gitu loh, sulit gitu. Apalagi kalau kita mau ngirim DOQ gitu. Apa ini kok bunyi brek? Nah, di tengah-tengah lagi maraknya apa ya, harga pakan naik, tapi kawan-kawan di Jambi masih tetap semangat guys dengan kenaikan yang kalau di Jambi sih nggak seberapa ya. Cuman kalau untuk kawan-kawan di Jawa Timur naiknya terlalu signifikan bener kok guys. Naiknya terlalu
ngejut ya, dan juga kok naiknya pakan kok serempaan dengan turunnya harga telur gitu loh. Nah ini ada apa gitu? Ini yang nggak sinkron jadinya, nggak sinkron. Harga pakan naik, harga telur turun. Ini ya penuh dicurigai kalau seperti itu. Gimana gitu loh. Terus nasib para peternak itu gimana terusan? Apakah mau tutup, apakah mau lanjut? Nah, nasib peternak itu. Siapa yang menentukan? Nah, itu. Setelahnya kalau untuk para peternak itu kan tergantung dengan harga pakan. Kalau harga pakannya mahal, ya nggak ketemu. Kalau harga pakannya mahal ya kita mau gimana lagi? Mau ngejar kita sudah sulit kawan. Sulit, apalagi yang kebetulan itu memang harga pakannya itu pakan menggunakan pakan pabrikan. Kita nggak bisa menghindar lagi. Kita nggak bisa ngelak lagi. Karena apa? Ya karena harga pakannya nggak terkejar. Kalau untuk peternak kecil ya berkemungkinan siap-siap tutup gitu loh. Kalau seperti ini terus gitu. Kalau saya dengar cerita kawan-kawan mungkin yang dari Facebook, yang kemudian dari YouTube itu menyedihkan ya, menyedihkan sekali. Kita ikut merasakan juga karena dulu di Jambi pernah juga seperti itu. Kita di Jambi juga pernah seperti itu, terus kemudian solusinya kami secepatnya menghadap pemerintah dan juga alhamdulillah ada solusinya. Tetapi waktu itu kita ada asosiasinya, ada ketua kelompoknya, kita membawa kelompok gitu. Kalau kita masing-masing ya kita sulit kawan, kita sulit. Nah ini kita sambil ngisi sambil cerita ya. Ini ngisi 1.200, kemudian nanti mesin yang belakang juga ngisi 500, jadi total 1.700-an. Ini sembari kita ngisi, kita ngobrol ya guys. Kalau untuk ternak memang kita momoknya di sini nih. Harga pakan naik, kemudian harga telur turun. Ini yang menjadi polemik di peternakan seperti ini. Dari dulu ini penyebabnya ya seperti ini. Banyak sekali keluhan-keluhan kawan-kawan itu yang kemarin yang waktu saya upload harga telur di Jawa Timur semakin anjlok itu, banyak sekali keluhannya berkomentar di YouTube itu. Ada yang mungkin siap-siap tutup, ada yang mungkin siap-siap mau diakhir semuanya kalau memang seminggu masih seperti ini gitu. Jadi kalau berbicara masalah keadaan yang seperti ini, itu ya memang ya ini edio ngenese harga baru, harganya yang mengenese harganya baru juga ngerintis. Nah ini kawan-kawan ini Jawa Timur pokoknya mateni peternak cilik intine ya, membunuh peternak yang kecil kawan. Jadi kalau memang keadaan seperti ini bisa membunuh peternak yang kecil. Ya, yang kecil ini siap-siap tutup, kemudian yang besar siap-siap menanggung kerugian. Karena harga yang saya dengar tadi sudah malah sekitar 20-an, ada yang 18.000, ada yang 19.000 per kilo dengan harga pakan 370-an, ya nggak ketemu lagi kawan. Nggak ketemu lagi. Ya paling-paling ya resiko terbesarnya ya tutup. Untuk peternak kecil ya hilang. Kemudian untuk peternak yang besar
kalaupun dia sanggup bertahan, ya masih tipis dengan biaya operasional yang tidak ketemu. Nah itu, karena banyaknya sekali permasalahan yang seperti ini, kita tidak secepatnya bisa mengatasi. Ya kita mau mengatasi gimana? Peternak jalan masing-masing. Kalau kita alhamdulillah ada komunitas. Yang mana kalau memang ada permasalahan yang besar, ya secepatnya kita selesaikan permasalahan. Walaupun terkadang kita ada kendala, harus nemui siapa yang kita temui. Gitu kawan. Jadi kalau untuk rekan-rekanku ya mungkin yang baru-baru mau ternak tapi harga telurnya seperti ini, ya sabar-sabar saja. Karena ya kembali lagi memang putaran ekonomi lagi seperti ini, lagi lesu. Kita tidak tahu juga apa penyebabnya harga pakan naik, harga telur turun. Kita tidak tahu penyebabnya. Tetapi kadang-kadang kalaupun kita ke pasar, kita jumpai di pasar, harganya masih biasa. Dia masih bisa jual 30, dia masih jual, nah itu. Jadi intinya tengkulak itu ganti mobil, kitanya ganti kulit jadinya. Kulit kita hitam kepanas-panasan ngurusi ternak, para tengkulak itu ya nanggung keuntungan juga. Karena mereka jualnya ya sedikit masih untung gitu, dibandingkan dengan kita yang peternak. Jadi kalau untuk saat ini peternak memang merasa rugi. Kenapa merasa rugi? Karena tidak sesuai lagi antara harga jual dengan kita modal gitu. Itu sudah tidak sesuai lagi. Harusnya ya dari pihak pemerintah saya mengharapkan secepatnya bisa teratasi gitu loh. Dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Jangan sampai kawan-kawan ini, para peternak puyuh ini, baik yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di mana-mana, siap-siap untuk tutup. Harusnya sih secepatnya ini mampu dan bisa teratasi. Harapan kami sih seperti itu. Biarlah para peternak ini sejahtera itu gimana. Terus proses terjadinya itu seperti apa. Kalau dari pihak pemerintah, oh iya pakan naik karena penyebabnya begini kan kita tahu. Ini tahu-tahu informasinya naik. Kalau ada dari sumber-sumber yang lain mengatakan bahwa alasan naik itu mungkin bahan-bahan baku dari luar negeri mungkin naik ataupun mungkin gimana, ya kita mungkin bisa berpikir lah. Tetapi kenapa pakan naik kok telurnya harganya turun gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini di seputaran wilayah Jawa ya yang saya bicarakan. Kalau untuk di Jambi alhamdulillah saat ini masih relatif normal. Nah, jadi kawan-kawanku semuanya, ya mungkin kita dari sini bisa kita petik daripada intinya di musim-musim dari seminggu ataupun 10 hari yang lalu, saya dengar memang sudah mulai turun sampai hari ini. Di hari Selasa tanggal 14 bulan November di tahun 2023 ini. Nah, itu memang mengalami gejolak yang tidak diinginkan oleh para peternak. Jadi sekiranya mohon kepada pemerintah terkait ya supaya kita ada solusinya, ataukah mungkin pakan disubsidi dulu, ataukah mungkin harga telurnya gimana dulu gitu, biar supaya kita peternak yang ada di Indonesia ini mampu sejahtera dan mampu merata kesejahteraannya. Itulah harapan kami sebagai peternak kecil, sebagai peternak yang mungkin berawal dari modal pas-pasan, ya memang kita tidak terkejut lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Pakan naik, harga telur turun, ya itu pernah terjadi juga. Itu pernah terjadi juga. Ya harapan kami hal yang seperti ini itu ya hanya sekali ini saja, jangan terulang lagi gitu. Peternak ini mulai nombok dari sini. Lah terus kita nomboki pakan duit ini dari mana? Sedangkan untuk hari-hari biaya hidup saja sudah berat kawan, hidup di zaman seperti ini. Nah jadi itulah rekan-rekanku semuanya keluh kesahnya
para peternak itu kan, ya mereka yang ternaknya juga seperti mengalami kendala, ya kita juga ya ikut merasakan. Bukannya kok terus malah kita ikut seneng, kita ikut ini, enggak, kita ikut merasakan. Mudah-mudahan cepat teratasi ya kawan-kawanku semuanya, tetap sabar, tetap ya tentukan sajalah mau direm apa mau digas, mau lanjut apa mau tutup, ya itu nanti dipikirkan berulang-ulang dulu ya. Apalagi yang ngerintisnya dari nol, yang ngerintisnya dari modal pas-pasan, ya itu kalau kita mau tutup kan itu kan sayang banget gitu. Tapi kalau memang permasalahan itu tidak bisa dihindari lagi, daripada kita nutupi terus, apa boleh buat. Kalau memang dinilai tutup jalan yang terbaik, ya silahkan, monggo, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, insya Allah ya, selagi masih ada pesanan-pesanan DOQ, lanjut. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sedikit untuk para peternak. Tetap semangat, jangan lesu. Kalau kita lesu, ternak kita malah ngedrop nantinya. Ya, mungkin hanya itu. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer.